Hello everyone, selamat datang kembali di channel saya Garuda Skrimo dengan saya Joe Silaban. Gue Joe Silaban. Garuda Skrimo ini channel opini bolanya orang awam. Nah hari ini gue ingin mengangkat satu topik yang bagi gue cukup menarik ya, cukup menarik banget adalah judulnya gue kasih, haruskah jalan Indonesia sepanjang itu ke Piala Dunia? Nah, jadi seperti yang kita tahu Indonesia sudah berhasil mencapai round 4, berhasil lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia ya, Asian World Cup qualifiers. Dan ya syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Yang Maha Kuasa Indonesia bisa mencapai level ini dan ini terus membuka peluang kita untuk bisa menuju ke Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di Kanada, USA dan Meksiko. Nah, seperti yang kita tahu, mungkin kalau kita sudah melihat jadwal adalah playoff round 4 ini akan diadakan tanggal 8, 11, dan 14 Oktober di salah satu tempat yang sampai sekarang masih simpang siur. Isu terakhirnya adalah Qatar dan Arab Saudi, tapi semuanya sepertinya mungkin saja bermuara ke sana. Ya, sistem satu leg atau round robin dibagi dua grup, masing-masing tim berhadapan satu kali dan sang juara dari tiap grup itu akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026 di tiga negara tadi ya, di Kanada, USA, Kanada dan Meksiko. Nah, seandainya Indonesia bisa memuncaki klasemen atau bermain at least dua kali menang atau mungkin sekali menang sekali seri, tapi bisa menempati peringkat pertama, itu Indonesia bisa lolos langsung menuju Piala Dunia 2026 dan punya persiapan waktu yang panjang ya, dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi Indonesia punya waktu 8 bulan jika Indonesia bisa lolos langsung, dan itu adalah sesuatu yang sangat ideal untuk Indonesia di luar segala tantangan dari negara mana yang akan menjadi tuan rumah, siapakah lawan kita, apakah kita harus bertemu Irak atau kita bisa bertemu Oman dan Palestina di luar Qatar yang kemudian besar akan menjadi lawan kita. Tapi jika Indonesia bisa berhasil memuncaki klasemen grup itu, kita bisa lolos langsung dan itu sangat ideal 8 bulan. Jika Indonesia menempati peringkat kedua di setiap grup itu, maka jalan Indonesia menuju Piala Dunia menjadi semakin panjang. Tadinya Indonesia bisa mempunyai 8 bulan untuk mempersiapkan diri, tapi jika Indonesia hanya menempati runner up ya di grup tersebut, maka Indonesia harus melewati playoff round 5 yang akan diadakan pada tanggal 13 dan 18 November 2025 ya, dengan sistem home dan away. Ya, jadi memang sistemnya jauh lebih baik karena ada home dan away, tapi itu memperpanjang langkah Indonesia. Dan jika menang di playoff round 5, Indonesia tidak langsung lolos, tapi lolos ke playoff interkonfederasi yang akan diadakan. Nah, ini. Jadi playoff round 5 ini akan dihadiri oleh 6 tim totalnya. Satu dari AFC, satu dari CAF Afrika, satu dari CONMEBOL ya, Amerika Selatan, dua dari CONCACAF yaitu Amerika Tengah, karena Amerika Tengah cenderung hampir semua wakilnya sudah dijadikan sebagai negara penyelenggara, dan satu lagi dari wakil dari OFC, yaitu Oceania ya. Nah, dari semua tim-tim ini saat ini yang menarik adalah dari OFC ya, teman-teman. OFC itu sudah mengirimkan wakil untuk playoff interkonfederasi, yaitu Kaledonia Baru ya. Kaledonia Baru itu adalah merupakan urutan ketiga dari zona OFC, Oceania. Jika Indonesia hanya menempati run up di grup AFC playoff dan kemudian menang di playoff round 5, Indonesia akan bergabung dengan negara-negara ini dan playoff interkonfederasi ini akan diadakan minggu terakhir bulan Maret 2026. Yang berarti jika pun memang kemudian Indonesia lolos dari situ ya, itu April, Mei, Juni. Jadi
praktis Indonesia hanya punya waktu 2 bulan untuk mempersiapkan diri ke Piala Dunia. Di playoff interkonfederasi ini sendiri, semua tim yang berhasil lolos dan mengikuti playoff itu tidak lagi dipandang dari konfederasi mana, ya. Semuanya akan diurutkan sesuai dengan ranking FIFA terakhir yang mereka miliki. Kemudian 4 terbawah mereka akan saling bertemu dibagi 2, jadi seperti sebuah semifinal, ya. Mereka bermain, contoh peringkat ketiga mereka yang kelima, dan peringkat keempat melawan peringkat keenam, atau peringkat ketiga melawan peringkat keenam dan peringkat keempat melawan peringkat kelima. Mereka bertemu single leg, 1 kali pertandingan. Pemenangnya akan bertemu dengan negara yang memiliki ranking FIFA 1 dan 2 di antara mereka berenam, ya. Yang paling tinggi pertama dan paling tinggi kedua. Dan pemenang dari 2 playoff terakhir ini, mereka yang berhak menuju ke Piala Dunia. Dan selain diadakan di akhir bulan Maret, lokasi penyelenggaraan playoff interkonfederasi ini akan berada di salah satu negara penyelenggara Piala Dunia yang belum ditentukan oleh FIFA. Ada antara bermain di Meksiko, di Amerika Serikat, USA, atau di Kanada. Jadi sebuah pertimbangan kenapa Indonesia harus mati-matian, dalam arti mengerahkan segala kemampuannya, mempertaruhkan segalanya dalam konteks yang baik di round 4, karena sebenarnya itulah yang bisa terjadi di round 4 ini. Kalau misalnya Indonesia hanya lolos sebagai runner up dan tidak bisa lolos langsung ke Piala Dunia, jalannya akan sangat panjang, karena pertama adalah playoff round 5, kemudian playoff round 5 pun belum membuat Indonesia akan lolos jika menang, tapi harus bermain lagi di interkonfederasi playoff di bulan Maret 2026, ya. Dan di lokasi yang sangat jauh, yang kemungkinan akses untuk supporter kita dari luar 3 negara tersebut sangat sedikit. Jadi satu-satunya cara jika memang Indonesia harus bermain playoff interkonfederasi, contohnya di Amerika Serikat, organisasi supporter masyarakat setempat lah yang akan bisa menggalang dukungan sebesar-besarnya buat timnas Indonesia ketika bermain di sana. Ya, jadi ini mirip seperti playoff Olimpiade Paris yang tidak ada sama sekali dukungan yang harus diperoleh oleh Indonesia. Nah, itulah yang memang harus kita jalani. Jadi seberapa pentingnya playoff round 4 ini kita bisa lihat, karena jika Indonesia tidak bisa lolos Piala Dunia di sini, jalan Indonesia ini akan sangat panjang. Bukan tidak mungkin jika memang yang di atas sudah menentukan takdirnya dan juga memang Indonesia berusaha dengan keras. Saya pikir Indonesia bisa tetap lolos ke Piala Dunia. Hanya saja jalannya akan sangat panjang dan harus menunggu hingga akhir Maret untuk kita semua bisa memastikan apakah kita bisa membooking tiket, membooking hotel, pergi ke USA, mengajukan visa. Luar biasa. Dan di saat itu, jika kita mengajukan visa di saat-saat itu, ketika Indonesia sudah lolos, misalnya Anda belum punya visa USA, itu akan melunjak luar biasa pengajuan visa, dan jadwal interviewnya akan semakin panjang ya antriannya. Jadi kadang-kadang 1 bulan, 2 bulan kita baru bisa mendapatkan interview visa USA, walaupun visa USA sekali Anda mendapatkan interview, Anda langsung mendapatkan keputusan hari itu, dia approve apa tidak, lalu besoknya atau 2 hari kemudian paspor Anda sudah memiliki visa USA. Jadi memang kalau untuk proses seandainya saya mendapat interview itu cepat, tapi haruskah kita para supporter menunggu selama itu? Jawabannya ada di tekad para supporter untuk mendukung, dan yang paling penting adalah di tekad para pemain kita untuk secepat mungkin bisa lolos ke putaran final Piala Dunia di USA. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Saya berterima kasih. Thank you so much sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channelnya, like videonya, dan share ke teman-teman, karena saya akan memberikan banyak informasi-informasi yang sangat berharga ya, untuk menemani kita menuju Piala Dunia 2026. Kawal Garuda, dan biarlah Indonesia bisa mencapai yang terbaik dengan tampil di Piala Dunia 2026. Thank you so much and until next time.